Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Damatmojo dari kelas 11 MIPA 3, nomor presensi 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Purworejo, Ibu Dr. Handa Fitarini MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Purworejo, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang pentingnya makanan bergizi dan menghindari makanan haram. Nah, teman-teman, apa sih makanan bergizi itu? Ya, makanan bergizi berasal dari dua kata, yaitu kata makanan dan kata bergizi atau gizi. Makanan adalah segala sesuatu yang bisa kita makan dan masuk dalam tubuh. Sedangkan gizi adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan kesehatan. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh, tentunya bermanfaat dalam proses tumbuh kembang dan kesehatan. Zat yang terkandung dalam makanan bergizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, air, dan vitamin. Makanan bergizi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai zat energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Sumber zat tenaga atau energi terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, jagung, mie, dan yang lainnya. Sedangkan contoh makanan yang mengandung lemak yaitu minyak, mentega, margarin, daging, dan yang lainnya. Zat pembangun untuk memperbaiki jaringan tubuh yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Contoh makanan yang mengandung protein yaitu tempe, tahu, kacang-kacangan, keju, ikan, ayam, telur, udang, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh makanan yang mengandung mineral dan air yaitu sayur-sayuran seperti brokoli, buncis, sawi, wortel, dan lainnya. Zat pengatur berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan peredaran darah yang terdiri dari vitamin, protein, mineral, dan air. Contoh makanan yang mengandung vitamin terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, teman-teman, manfaat mengkonsumsi makanan bergizi yaitu banyak sekali. Di antaranya, badan kita menjadi sehat, tidak mudah terkena penyakit, tidak mudah lemas, meningkatkan kinerja otak, dan meningkatkan imun dalam tubuh. Selain makanan bergizi yang harus kita konsumsi, ada juga makanan yang harus kita hindari, yaitu makanan haram. Apa sih itu makanan haram? Ya, makanan haram berasal dari kata haram, yang di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dilarang. Jadi, makanan haram adalah makanan yang dilarang atau haram
dikonsumsi manusia, terutama umat Islam, dan apabila mengkonsumsinya, ia akan berdosa. Makanan haram dalam masing-masing agama berbeda-beda. Yang menjadikan sama yaitu bagaimana kita mendapatkan makanan itu. Apakah kita mencuri, menyakiti, mencekik, dan yang lainnya. Hal itu yang membuat makanan itu haram. Terdapat beberapa jenis makanan haram dalam agama Islam, yaitu 1. Bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limfa. Yang ketiga, daging babi dan daging anjing. Yang keempat, daging yang disembelih selain atas nama Allah. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, jatuh, dipukuli, atau diterkam hewan buas. Yang keenam, binatang menjijikkan seperti tikus dan kecoa. Yang ketujuh, yaitu bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Yang kedelapan, makanan hasil curian atau korupsi. Yang kesembilan, binatang bertaring. Yang kesepuluh, binatang yang hidup di dua alam seperti katak. Adapun contoh minuman haram, yaitu minuman yang memabukkan seperti arak, khamr, narkoba, miras, sabu, dan minuman hasil curian. Nah, teman-teman, ada juga akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram, yaitu merusak hati dan akalnya, mudah marah, berbuat zalim, amalan tidak diterima oleh Allah, akan terkena penyakit, dan membawanya ke neraka. Dalam Islam, dijelaskan beberapa hadis larangan mengkonsumsi makanan haram, yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhanifatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bi azlam dalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Famanit turra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain dari surat Al-Maidah ayat 3, ada juga surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min ngamalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, teman-teman, agar kita terhindar dari makanan haram, ada juga loh cara menghindari memakan makanan haram. Teman-teman, adapun cara menghindari makanan dan minuman haram, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Pada intinya, kita harus mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Dibiasakan makan dari masakan rumah. Membiasakan makanan sayur, buah-buahan, atau makanan yang bergizi yang lainnya. Dan yang terakhir, lebih mendekatkan diri dengan Allah. Teman-teman sekalian, maka dari itu, ayo membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan tentunya halal, agar tubuh kita sehat, terhindar dari penyakit, dan imun tubuh kita selalu terjaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.